Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada siang hari ini kita menyempatkan sebentar untuk kegiatan kita ini FGD, di mana kita akan membahas tentang implementasi program mereka yang melalui grup diskusi ini bagaimana menyampaikan, menginformasikan maupun langkah-langkah yang akan kita ambil nanti dalam menuju kurikulum merdeka yang insyaallah tahun depan kita mulai. Jadi untuk itu ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi untuk bisa masuk ke menuju kurikulum merdeka ini tahun depan. Salah satunya mungkin kita harus bersama-sama membuat komitmen. Apakah kita memang semua personil maupun guru maupun tenaga pendidikan kita siap atau tidak untuk ikuti menjalankan kurikulum merdeka di tahun depan. Kalau memang kita sepakat berkomitmen semuanya untuk ikuti ini perlu kita rumuskan bersama. Kita berbagi informasi, berbagi pendapat, berbagi pikiran untuk merumuskan bersama-sama. Akhirnya kita ambil satu kesimpulan nanti. Kita mau menggunakan kurikulum merdeka opsi mana, itu akan kita putuskan nanti bersama-sama. Jadi itu mohon dan Bapak Ibu semuanya untuk kita ikuti ya 6 metode diskusi kita, yaitu 6 topi warna topi 6 sudah tadi Pak Aris sudah berusaha mencoba membuat gambaran ya apa itu arti dari masing-masing topi dan sudah dibagikan ke kita semua, dan ini dibagikan mungkin berdasarkan ya potensi dan wewenang kita masing-masing. Jadi itu baiklah sama-sama kita usahakan, sama-sama kita rencanakan sesuai dengan warna yang sudah dibagikan ke kita. Ini itu saja Bapak Ibu untuk membuka diskusi ini. Selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Aris sebagai kawan kurikulum untuk memimpin rapat ini. Terima kasih. Sekolah Santri Jawa Timur dan berikan kesempatan ini, Bapak Ibu semuanya, salam hangat, salam lebih hebat untuk kita semua, karena berkaitan dengan PKN ini mau tidak mau kita akan menjemputnya, tidak maupun kita akan didatangi. Artinya ini kita lakukan dengan menjemputnya. Salah satunya adalah kita membuat komitmen kita akan persiapan kita melaksanakan kurikulum merdeka ini. Nah, adapun metode yang kita tawarkan ini adalah metode 60 Ini adalah sebuah metode pembelajaran sebenarnya, tapi ditawarkan hari ini adalah untuk memunculkan pertama ada topik warna putih. Itu adalah data-data dan fakta yang dipercayakan kepada siswaan mereka dan istilah. Nanti akan menunjukkan fakta-fakta yang selama ini cara belajar kita, cara mengajar kita, cara belajar sebagainya. Silahkan dirumuskan fakta-fakta itu di kurikulum 2013. Mengapa kita mesti berada di kurikulum merdeka? Nah, jadi menunjukkan fakta-fakta itu. Kemudian ada dua topik warna merah. Ini tadi kita utama itu ya. Ini kira-kira dari Memata misalnya. Tadi dia sisi positif dari Universitas. Ya, Universitas kemudian menyampaikan apa yang dari kita kurikulum merdeka ini kelebihan-kelebihannya. Kelebihan itu ya dapat. Dan saya sebagai kurikulum nanti membuat sebuah inovasi, membuat sebuah solusi dari apa yang kita permasalahkan. Dan Bapak RLD selaku kepala sekolah juga akan memutuskan apa yang saya dapat dari topi berwarna putih, yaitu mengumpulkan data, fakta atau informasi
informasi yang kita dapat dari lingkungan sekitar. Yang pertama, dapat kita lihat bahwa pelajaran atau pembelajaran di dalam kelas itu masih monoton. Sebagian guru banyak yang menggunakan metode teacher center. Pembelajaran hanya dilakukan dalam satu arah, atau bahasa kitanya tuh metode ceramah gitu Bu. Hanya gurunya berbicara, jadi kurangnya timbal balik dari peserta didiknya. Selanjutnya, yang kedua yaitu kurangnya motivasi guru kepada siswa, sehingga siswa itu kurang aktif dalam belajar di dalam kelas. Dharma, Terima kasih untuk kesempatannya Pak Aris. Saya mencoba memaparkan kerangka berpikir, berisi emosi, perasaan dan juga intuisi, bagaimana perasaan saya terhadap hal ini. Pertama, yang saya rasakan adalah belum sepenuhnya siap berganti dari kurikulum 2013 dan kepada kurikulum Merdeka Belajar, karena mengingat kondisi dan situasi jika dilihat dari SDM guru atau sumber dayanya, juga murid selain SDM juga sarana prasarana yang belum memadai. Kedua, dengan kurikulum baru yang akan diterapkan dalam jangka yang tidak lama lagi, saya sangat bersemangat. Saya juga mengambil hal-hal baik karena mempertimbangkan kemajuan zaman dari sisi pendidikan. Dan kami sebagai tenaga pendidik akan terus berusaha dan juga belajar agar tidak mengalami ketinggalan-ketinggalan tersebut. Mendapatkan topi berwarna hitam dengan kerangka berpikir, itu yang isinya hal negatif apa yang timbul, kemudian kerugian apa yang terjadi, dan masalah apa yang mungkin muncul setelahnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang negatif yang timbul. Yang pertama yaitu sosialisasi penerapan kurikulum baru membutuhkan waktu, yaitu perubahan kurikulum tentu saja membutuhkan sosialisasi kepada guru yang merupakan pelaksanaan di lapangan, yaitu sosialisasinya sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang tujuan capaian yang ingin diraih dan sebagainya dari kurikulum Merdeka ini. Jika disosialisasikan akan berdampak gagal, maka harapan kurikulum akan berhasil juga sangat minim atau sangat kecil. Yang kedua yaitu tercapainya target pendidikan di awal penerapan. Dan yang ketiga yaitu kurikulum Merdeka sama halnya dengan kurikulum 2013. Jadi kita tidak perlu menerapkan kurikulum Merdeka karena menghabiskan anggaran dan waktu saja. Mungkin ini saja yang saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Banyak sekali keuntungan dari kita menerapkan kurikulum Merdeka ini, namun saya akan menjabarkannya sedikit saja, yaitu yang pertama adalah guru kita sebagai pendidik itu lebih leluasa dalam merancang pembelajaran. Jadi fokus mana dulu yang mau kita fokuskan dalam mengajar atau memberikan materi kepada siswa, kita bebas memilihnya gitu. Kemudian juga ada siswa lebih maksimal dalam memahami materi belajar. Kenapa? Karena di sini kurikulum Merdeka ini pembelajarannya itu interaktif dan berbasis project based learning. Jadi anak-anak lebih kreatif dan lebih banyak waktunya dalam memahami atau belajar materi yang akan kita sampaikan gitu. Fokus dari kurikulum Merdeka ini adalah student center. Jadi siswa lebih banyak bekerja, lebih banyak mencari informasi-informasi, lebih banyak belajar lagi tentang hal yang akan kita berikan kepada mereka, sehingga pembelajaran tersebut menjadi lebih bermakna bagi siswa-siswa kita. Memanfaatkan platform Merdeka Mengajar kita untuk memahami lebih dalam. Di sana ada pelatihan mandiri. Nah, maka kita manfaatkanlah fitur itu sebagai rangka kita untuk memahami lebih dalam. Yang kedua, kita akan memanfaatkan komunitas kita, komunitas sekolah kita sebagai wadah kita untuk berbagi pemahaman. Nah, dan juga di sini sebagai wadah pada Pak Aris yang telah menyampaikan segi alternatif dalam menyongsong kurikulum Merdeka ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang
lain yang sudah menyampaikan responnya, baik positif negatif maupun tanggapan realita di kurikulum sebelumnya. Saya menyimpulkan begini, setelah saya dengar tadi banyak hal-hal positif yang dapat kita ambil dari rencana kurikulum Merdeka ini. Saya berkeyakinan kita semua nanti yakin dengan kerja keras kita yang kesungguhan kita, saya yakin kita mampu untuk mencoba menerapkan pada tahun depan ya kurikulum Merdeka ini, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin memberikan ruang kepada kawan-kawan semua, ibu-ibu, bapak-bapak majelis guru maupun tenaga pendidikan lainnya untuk terus mengembangkan diri, terus berkreasi dalam mengajar. Silahkan kita bersama-sama menambah wawasan kita. Ya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Aris, banyak sebenarnya kesempatan-kesempatan yang akan kita gunakan atau kita ambil nanti untuk menambah wawasan kita, menambah potensi kita terhadap implementasi kurikulum Merdeka ini. Saya berkeyakinan tahun depan ya Pak Aris, kita insyaallah kita coba menerapkan kurikulum, kita coba mendaftar ya. Kita harus mendaftar Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini kita harus mendaftar di Kemendikbud, nanti ada alamatnya spesifik Pak Aris, kita daftarkan. Kita untuk memilih salah satu opsi dari 3 opsi yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan. SMP Negeri 2 Lingga Timur siap dan berkomitmen menerapkan kurikulum Merdeka. SMP Negeri 2 Lingga Timur Hebat!